Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di minggu yang ketujuh di materi yang ketujuh pula di sini tentang mata kuliah yang sama tentang ilmu alam dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Di sini kita akan menjelaskan tentang konsepsi IBD atau ilmu budaya dasar dalam pesustraan, seni rupa, seni musik, dalam agama, filsafat, dan keindahan. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dibekali rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenal, memahami, menjelaskan hal yang bersifat alamiah, sosial, dan budaya, serta manusia berusaha untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, memecahkan suatu masalah itu dari pola pikir kita, dari keseharian kita, gimana caranya kita memecahkan masalah itu, mencari solusinya. Di sini kita akan membahas tentang konsepsi dalam kesastraan, seni rupa, seni musik, dan filsafat dan keindahannya dalam agama, segi agama kita. Nah, di sini membahas tentang pengertian keindahan. Nah, pengertian keindahan berasal dari kata indah yang artinya bagus, permai, cantik, molek, dan sebagainya. Nah, benda yang mempunyai sifat indah ini, adalah segala hasil seni, atau meskipun tidak semua hasil seni itu indah. Hasil seni itu tidak semuanya indah. Pemandangan alam, itu kan bukan seni kan, pemandangan alam itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mana dilihat dengan kacamata kita, dengan mata kita, dengan indera mata kita secara alami, secara luas. Pantai, gunungan, danau, bunga-bunga, dan gunung. Nah, manusia bisa dikatakan indah, bisa dilihat dari wajahnya, matanya, bibirnya, hidungnya, rambut, kaki, dan tubuh. Bisa dikatakan indah juga bangunan, rumah, halaman, tanaman, dimana kalau rumah ada tanamannya, bisa kayak sekarang musimnya bunga-bunga. Tuh, orang-orang kan sekarang musim menanam bunga gitu. Itu bisa dikatakan indah. Keindahan yang kedua, keindahan identik dengan kebenaran. Keindahan identik dengan kebenaran adalah kebenaran dan keindahan identik dengan kebenaran. Keindahan adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah keindahan. Keduanya ini mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Jadi kedua kebenaran dan keindahan ini mempunyai kesamaan. Berarti keindahan adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah keindahan. Contohnya alam semesta ini kan indah. Berarti itu kan sudah benar, sudah nyata adanya. Oleh karena itu, jadi di sini oleh karena itu tiruan lukisan Mona Lisa tidak indah karena dasarnya tidak benar. Indah ini, keindahan juga bersifat universal, artinya tidak terikat oleh selera perseorangan, waktu dan tempat, mode, kedaerahan atau lokal, gitu ya. Jadi keindahan itu bersifat universal. Menurut di sini menurut
Dalianggi, keindahan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama keindahan dalam arti luas, yang kedua keindahan dalam arti estetika murni, dan yang ketiga keindahan dalam arti terbebas pada penglihatan. Tuh. Itu jenis membedakan keindahan ada 3. Keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan, utility, keseimbangan, balance, dan kebalikan kontras. Itu ya, tentang keindahan. Dan selanjutnya saya menjelaskan di sini ada pula yang berpendapat bahwa keindahan adalah sekumpulan hubungan yang selaras dalam suatu benda dan di antara benda itu. Tuh. Jadi ada beberapa macam tentang definisi atau bentuk-bentuk tentang keindahan. Nah, di sini yang kedua perbedaan antara seni dan keindahan. Nah, hampir semua di sini hampir semua kesalahan kita mengenai konsepsi seni ditimbulkan oleh kekurang tepatan dalam menggunakan kata seni dan keindahan. Jadi kadang kita seni kan banyak seni rupa, seni sastra. Nah, itu kebanyakan orang menamakan seni itu indah. Tapi ternyata banyak yang mengatakan juga kebanyakan seni itu ada yang tidak indah juga. Nah, yang jelas bagi kita adalah bahwa kedua kata itu selalu salah dalam penggunaannya, ya. Yang kedua di sini kita selalu menganggap bahwa semua yang indah itu adalah seni. Itu kan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita itu kebanyakan atau menganggap indah itu adalah seni. Atau sebaliknya, seni itu adalah indah. Bahwa semua seni itu indah dan yang tidak indah itu bukanlah seni. Itu ya. Identifikasi seni yang dan keindahan seperti ini adalah dasar dari segala kesukaran kita di dalam memberikan apresiasi kepada seni, gitu ya. Seni tidak identik dengan keindahan, jadi seni itu tidak identik dengan keindahan. Dalam menghadapi sebuah karya seni, tidak hanya kategori keindahan yang bergetar dalam hati seorang penonton, melainkan kategori lainnya juga. Jadi kayak sastrawan-sastrawan, kayak puisi, itu kan seni juga. Nah, itu ada kayak penampilan atau drama-drama musikal, itu kan juga seni kan. Jadi di sini yang selanjutnya tentang sifat keindahan. Nah, untuk mengatakan sesuatu itu indah atau tidak, berikut ini akan diungkapkan sifat keindahan. Atas dasar sifat ini juga akan dikemukakan beberapa tanggapan mengenai keindahan. Nah, di sini saya menemukan beberapa menurut pendapat tentang keindahan. Nah, di sini tentang yang pertama, keindahan itu kebenaran. Nah, keindahan itu kebenaran berarti kebenaran artinya bukan tiruan. Oleh karena itu, tiruan lukisan Mona Lisa tidak indah karena dasarnya itu tidak benar. Nah, mana indah gadis cantik atau lukisan gadis cantik itu? Itu ya. Jadi keindahan itu kebenaran.
kebenaran artinya bukan tiruan. Contohnya, alam semesta ini itu indah. Kan tidak ada tiruan lagi, tidak ada alam semesta yang macamnya lagi. Bumi ini kan isinya manusia, hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan. Nah, di bumi ini tidak ada diciptakannya lagi di planet lain selain manusia. Tuh, di planet lain kan tidak ada tiruan yang sama dengan manusia. Yang selanjutnya, keindahan itu abadi. Arti abadi di sini tidak pernah dilupakan, tidak pernah hilang. Menurut John Keats menyatakan bahwa sesuatu yang indah adalah abadi, sedangkan yang tidak abadi adalah tidak indah. Ya. Contohnya di surga, itu kan di surga katanya indah. Nah, kita tidak tahu surga itu seperti apa, tapi kita sudah dibayang-bayangkan di surga itu seperti ini. Berarti kan itu sudah indah, sudah abadi. Nah, akhirat itu kan kekal. Contohnya surga. Surga itu kan di akhirat. Itu kan akan kekal. Berarti sudah kita nanti di sana kita akan abadi. Di muka bumi ini sudah benar ada keindahan, tapi bisa dikatakan indah, tapi kan tidak abadi. Tuh. Selanjutnya tentang keindahan mempunyai daya tarik. Nah, daya tarik artinya memikat perhatian orang, menyenangkan, tidak membosankan. Nah, contohnya daerah Bali. Bali menyenangkan orang, kan banyak turis-turis ke sana. Tuh. Kan warga asing ke Bali. Nah, itu mempunyai daya tarik tersendiri. Karena itu dikatakan bahwa Bali itu indah. Jadi menurut pakar, menurut sebagian yang katakan juga mengatakan bahwa sesuatu yang indah itu selain abadi juga mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Contohnya kayak Bali. Bali itu mempunyai daya tarik yang indah, mempunyai daya tarik kepada warga negara asing, warga negara Indonesia, mempunyai daya tarik tersendiri karena mungkin menurut mereka indah. Tuh. Yang selanjutnya yang keempat, keindahan itu wajar. Wajar dalam artinya di sini tidak berlebihan dan tidak pula kurang atau menurut apa adanya. Misal foto berwarna yang dicetak lebih indah daripada warna aslinya. Justru tidak indah karena berlebihan, itu ya. Ada kewajaran tersendiri. Yang selanjutnya, keindahan itu kenikmatan. Nah, keindahan itu kenikmatan. Kenikmatan artinya kesenangan yang memberikan kepuasan tersendiri. Contohnya di sini menonton film atau pertunjukan tari-tarian yang tidak menyenangkan dikatakan tidak indah. Berarti yang tidak menyenangkan itu bisa dikatakan tidak indah. Apabila penciptaan suatu karya seni memperoleh kenikmatan atau kepuasan tersendiri, apabila karyanya itu dikatakan, berarti itu dikatakan indah. Mempunyai kepuasan tersendiri, mempunyai kenikmatan tersendiri, itu berarti bisa dikatakan indah. Dan yang selanjutnya, keindahan itu kebiasaan. Keindahan itu bisa dikatakan kebiasaan, artinya dilakukan berulang-ulang. Berarti bisa dikatakan indah, berarti bisa dikatakan orang itu sudah menyukai, sudah menekuni seni tersebut. Jadi orang itu saya suka ini karena ini indah. Jadi saya akan selalu menekuni menjadi kebiasaannya. Berarti kalau orang sudah membiasakan itu berarti orang itu sudah merasakan bahwa itu sudah indah dan menyatu pada diri kita sendiri.
yang tidak biasa menjadi biasa karena dilakukan berulang-ulang. Yang tidak biasa tidak indah namun karena dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan indah. Jadi bisa dikatakan indah. Kenapa kok bisa dikatakan indah itu kebiasaan? Karena yang tidak biasa menjadi biasa. Karena dilakukan berulang-ulang, terus diulang-ulang. Jadi kemungkinan besar yang tidak biasa, tidak indah, yang awalnya tidak indah, namun jika diulang-ulang menjadi kebiasaan bisa indah, gitu ya. Ya, yang tidak biasa, tidak indah, namun karena diulang-ulang terus dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan, nah itu menjadi indah. Selanjutnya di sini tentang teori-teori penciptaan seni. Dalam merenung untuk menciptakan seni ada beberapa teori. Teori itu adalah teori pengungkapan, teori metafisik, dan teori psikologisnya. Apa teori pengungkapan itu? Teori pengungkapan ini menurut Deliangji, teori pengungkapan merupakan teori yang berupa pengalaman. Maka apa yang telah dialami itu dirunungkan, lalu diungkapkan, dan hasil ungkapan itu adalah hasil seni. Jadi menurut Deliangji ini teori pengungkapan di sini menurut pengalaman kita. Jadi kalau kita sudah mengalami sesuatu yang sudah kita pernah kerjakan, kita itu kadang merenung. Jadi setelah merenung apa ya hasil dari itu? Nah itu menciptakan sebuah seni. Nah itu bisa dikatakan dengan teori pengungkapan. Nah dari pengungkapan itu kita kan merenungkan, lalu kita ungkapkan dari renungan tersebut. Jadi menghasilkan sebuah seni. Tuh. Yang kedua contohnya kayak kita membuat sebuah cerita. Membuat sebuah cerita itu kan bisa kita itu merenung dari sebuah pengalaman yang sudah kita alami. Tuh. Jadi kayak novel, sebuah novel ada yang bersifat fiktif, ada yang bersifat nyata. Nah, bersifat nyata itu dari kehidupan, diangkat dari kehidupan kita. Diangkat dari kehidupan kita itu dari sebuah pengungkapan, dari sebuah renungan. Nanti bisa menghasilkan sebuah seni. Gitu. Yang selanjutnya, teori metafisik. Nah, Deliangji ini menjelaskan bahwa teori seni yang bercorak metafisik ini merupakan salah satu teori yang tertua, yakni berasal dari Plato yang karya tulisnya membahas estetik, filsafat, konsepsi keindahan, dan teori seni. Tuh. Yang kedua, teori psikologis. Lebih lanjut, Deliangji ini menguraikan bahwa teori-teori metafisik dari filsuf yang bergerak di atas taraf manusiawi dengan konsepsi-konsepsi tentang ide-ide tertinggi atau kehendak semesta umumnya tidak memuaskan karena terlampau abstrak dan spekulatif. Itu ya. Hal tersebut mendorong sebagian ahli estetika dalam abad modern ini untuk menelaah teori-teori seni, dari sudut pandang hubungan karya seni dan alam pikiran penciptaan dengan mempergunakan metode psikologis. Itu ya. Misalnya, berdasarkan psikoanalisis ditemukan bahwa proses penciptaan seni adalah pemenuhan keinginan bahwa sadar seorang seniman, sedangkan karya seni merupakan bentuk terselubung atau perluasan yang diwujudkan dari keinginan itu. Tuh. Yang selanjutnya tentang
pengertian renungan. Nah, pengertian renungan di sini termasuk dari macam-macam termasuk dari keindahan. Nah, pengertian renungan di sini, renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Jadi renungan adalah hasil renungan. Jadi di sini setiap orang pernah merenung, kita melamun. Nah, kita pernah melamun. Otomatis dari lamunan itu kita ada ide, ada pemikiran bahwa apa yang menurut kita itu bisa kita lakukan. Jadi bisa dikatakan kita punya pemikiran yang produktif, bisa dikembangkan. Tuh. Setiap orang pernah merenung, sudah tentu kadar renungannya berbeda satu sama lain. Sekalipun objek yang direnungkan itu sama, apabila objek renungan berbeda, jadi apa yang direnungkannya itu tergantung kepada objek dan subjeknya. Tuh. Yang keenam, pengertian keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi. Dengan kata dasarnya adalah rasi yang artinya cocok, sesuai, atau kena benar. Nah, kata cocok mengandung pengertian perpaduan, ukuran, dan keseimbangan. Jadi, kayak kita memakai baju, otomatis kita diserasikan dengan kerudung, dengan leksinya, dengan roknya, dengan sepatunya. Serasi enggak ya? Tuh. Jadi ada keserasian, ada kecocokan. Kayak pasang suami istri, otomatis di sana ada ketidakcocokan, di mana di sana itu kita menilai keserasian itu bisa dikatakan cocok. Kita mencari pasangan itu yang cocok, yang nyaman dibuat kita untuk seterusnya. Nah, serasi berarti kita itu bisa dikatakan serasi berarti di dalam itu ada kecocokan satu sama lain. Kan yang dicari itu kenyamanan. Kalau kita memakai baju terlalu ketat, otomatis kita itu merasa risih, tidak nyaman. Berarti kan kurang cocok sama kita. Tuh. Sesuai dengan ukuran, memakai baju sesuai dengan ukurannya. Kalau orangnya kurus, memakai baju yang terlalu besar, kan tidak cocok juga. Orangnya gemuk, pakai baju yang terlalu ketat, kan tidak cocok juga. Berarti kenyamanan, ya. Keserasian. Jadi keserasian identik dengan keindahan. Sesuatu yang serasi tentu terlihat tampaknya indah. Nah, itu ya. Kita memakai baju kalau enggak sepadan atau tidak serasi dengan kita, otomatis tidak indah. Oh itu ya, oh itu cantik ya. Bajunya juga serasi, jadi kelihatannya nyaman dilihatnya. Tuh, itu kan bisa tampaknya kan indah. Nah, meskipun orangnya biasa-biasa aja, tapi corak bajunya itu terlihat serasi dengan kita, nampaknya itu juga terlihat indah dilihat. Tuh. Keserasian ini tidak ada hubungan dengan kemewahan, sebab keserasian merupakan perpaduan antara warna, bentuk, dan ukuran. Jadi, kalau kita itu mengatakan serasi itu mewah, salah. Nah, jadi keserasian itu, kalau kita itu memakai baju hanya sederhana saja, yang ada itu kadang kan kita pengen indah, pengen dikatakan mewah, pengen dikatakan wow, kita meminjam ke teman kita, meminjam ke orang, nah itu tidak ada ukurannya dengan kemewahan. Kita memakai baju yang serasi aja, sesuai perpaduan warnanya. Hijau, kadang kan orang memakai baju yang polos, kayak gamis polos, warnanya toska, otomatis kerudungnya diserasikan
yang bercorak, yang berbunga-bunga, warnanya toska muda gitu kan. Itu ada keserasiannya. Jadi keserasian itu tidak bisa dikatakan itu mewah, meskipun kita memakai baju semahal mungkin, otomatis orang itu kan tidak tahu baju itu mahal, orang lain itu kan tidak tahu baju itu mahal atau murah. Yang penting dipakainya itu nyaman, serasi dengan kita, warnanya itu sepadan, bentuk dan ukurannya itu nyaman sama kita. Mohon maaf ya, mohon maaf, ada gangguan sedikit soalnya sinyalnya agak ngadat ya. Saya lanjut lagi ya. Maaf ya, ada gangguan sinyalnya agak ngedat. Nah, sampai keserasian ya. Jadi keserasian itu tidak melulu tentang kemewahan. Jadi kalau kita sudah merasa nyaman memakai baju itu dengan ukuran yang nyaman, bentuknya nyaman, pas sama kita, otomatis itu serasi sama kita. Dan selanjutnya tentang pengertian di sini kehalusan. Kehalusan di sini artinya di sini kehalusan artinya tidak kasar, perbuatan lembut, sopan, baik, beradab. Kehalusan berarti sifat-sifat yang halus, sopan, dan beradab. Itu kehalusan. Jadi kayak kita punya sifat yang sopan, lemah lembut, punya tingkah laku dan akhlak yang baik, itu bisa dikatakan kita punya adab yang baik, itu bisa dikatakan kehalusan. Halus bagi manusia adalah sikap lembut dalam menghadapi orang lain, lembut dalam kata-kata, lembut dalam roman mukanya, lembut dalam sikap anggota badan lainnya. Jadi di sini akhlak bisa dikatakan etika kita untuk berhadapan dengan masyarakat. Kita dengan wajah kita, senyum kita, dengan tingkah laku kita, kelembutan kita, otomatis di sana bisa dikatakan kehalusan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mungkin barusan sinyalnya agak ngadat, agak error, jadi saya lanjutkan barusan. Mungkin ada salah ngomong atau saya menjelaskan kurang jelas, saya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan dan menyalurkan ilmu kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.